Menjawab tuduhan Dewi Tanjung. Saya mendapatkan video Dewi Tanjung mencak-mencak seperti kesurupan, menyerang Mbak Anissa Pohan. Mbak Anissa Pohan akhir-akhir ini kerap melakukan sikap kritis terhadap pemerintahan. Namun ada yang berang, yaitu Dewi Tanjung. Biar tidak menyesatkan, saya bantu jawab tuduhan-tuduhan tersebut. Anissa Pohan, aku hanya mau mengingatkan kau, ya. Kau ini juga bukan orang yang baik-baik amat. Komen kayak gini nggak perlu dijawab. Kasih saja cermin deh, banyak kisah digitalnya. Atau saya bacain beberapa ya. Mbak Dewi Tanjung ini politisi PDIP. Pertama, pada tahun 2019, membuat tuduhan palsu atas penyidik senior KPK Novel Baswedan. Saat itu Dewi Tanjung menuduh Novel Baswedan berpura-pura kena siraman air keras. Ahli hukum pidana dari Trisakti, Abdul Fikar, mengatakan bahwa Dewi Tanjung bisa dikenakan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Kedua, dia hobi mempolisikan orang. Beberapa politisi senior seperti Amin Rais, Prabowo Subianto, dan lain-lain pernah dilaporkan Dewi Tanjung walaupun ditolak kepolisian. Ketiga, dia terkenal suka sebarkan kebencian terhadap ulama. Dia sering menghujat beberapa ulama seperti UAS, Habib Rizik, almarhum Ustadz Maher, almarhum Tengku Zulkarnain, dan lain-lain. Dengan kelakuan seperti itu, wajar nggak ada yang memilih dia. Maka dia adalah caleg yang gagal untuk mencalonkan diri jadi anggota DPR dari PDIP, dari Dapil 5 Jawa Barat. Itulah Dewi Tanjung. Buktinya kau tuh kan anak koruptor. Bapak kau kan korupsi, ya kan? Hukuman Aulia Pohan kan jelas, menggambarkan bahwa di era Presiden SBY, hukum itu adil, hukum itu tegak lurus, hukum itu tidak tajam ke bawah ataupun tumpul ke atas. Hukum itu berjalan sebagai mestinya. Lagian kan kasusnya Aulia Pohan juga sudah selesai. Apa kaitannya dengan Pak Anissa Pohan? Dan kesalahan orang tua juga tidak dapat diwariskan terhadap anaknya. Nah, misalnya saya analogikan, jika bapak kau Dewi Tanjung seorang perampok, apakah dirimu juga sebagai perampok? Itu nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ngomong. Diam, kau tunjukin aja prestasi kau udah menjadi warga negara yang baik. Jangan kau merasa jadi istrinya AHY, mantunya SBY, tuh kau merasa bisa bersuara. Hello, sadar diri dong. Mbak ini kan orang PDIP, pernah nyalek juga, gak terpilih lagi. Saya mau nanya nih, korupsi bansos atau bantuan sosial buat yang terdampak COVID, itu perilaku yang baik atau bukan? Mbak pasti tahu dong siapa pelakunya dan dari partai mana. Kau pikir mertua kau tuh hebat? Enggak, rezim gagal. 10 tahun gagal. SBY jadi presiden. Coba deh Mbak, bandingkan ini. Rezim Pak SBY itu bayar utang IMF dari era sebelumnya. Sedangkan zaman Jokowi malah nambah utang. Sekarang 6.000 triliun lebih. Wow, tentu cukup banyak. Angka kemiskinan di zaman Pak SBY turun hingga 5%. Zaman Jokowi kok cuma 1% ya? Emang ngapain aja? Dan zaman Pak SBY, KPK tentu sangat kuat. Dan zamannya Pak Jokowi kok terlihat lemah. Banyak fakta dan data lainnya. Kegagalan Pak SBY hanya satu, gagal mewariskan pemimpin yang sebaik beliau. Justru yang hadir sekarang adalah sebaliknya. Banyak kasus-kasus besar, Mega Senturi, Mega Hambalang. Belum lagi 34 kasus di PLN listrik, gagal juga. Kasus besar zaman Pak SBY, ada Hambalang 706 miliar, ada Senturi 686 miliar rupiah. Keduanya sudah selesai dalam proses hukum dan para pelaku juga sudah dihukum pada saat itu. Coba bandingkan dengan masa yang sekarang, era yang sekarang Bapak Jokowi. Ada Asabri 23,7 triliun, BPJS Tenaga Kerja 20 triliun. Besar, luar biasa. Ada lagi Jiwasraya 13,7 triliun, Pelindo 2 6 triliun, EKTP 2,3 triliun, Lobster 900 miliar. Dan ada lagi guys, dana duit bantuan sosial bagi terdampak COVID dikorupsi juga 5,9 triliun. Luar biasa. Satu-satunya prestasi SBY itu hanya membangun Candi Hambalang yang sekarang menjadi sarangnya hantu. Nah, ini menarik guys. Sebenarnya yang membuat Hambalang itu menjadi candi adalah Jokowi. Kenapa? Karena pada saat Pak SBY, KPK memerintahkan untuk menghentikan pembangunan tersebut. Di zaman Jokowi, Jokowi berjanji akan melanjutkan pembangunan tersebut. Namun faktanya hingga hari ini tidak ada pembangunan apapun yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Hambalang. Justru Jokowi telah melakukan pembohongan. Jalan tol Jokowi, LRT Jokowi,
yang membangun loh. Perencanaannya sebelum Jokowi iya, tapi yang merealisasikan pembangunannya hanya Jokowi, bukan mertua kau, rezim gagal itu. Sebenarnya proyek infrastruktur Jokowi hanya menjalankan proyek MP3EI SBY. Cuma diganti nama-nama sama Jokowi. Jokowi kan sukanya begitu. Sama kayak BPJS. Diganti jadi Kartu Indonesia Sehat. Gini, faktanya Bank Dunia mengakui kualitas infrastruktur zaman Jokowi itu sangat rendah. Makanya banyak yang mangkrak. Banyak loh yang mangkrak. Contohnya, kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya 76 triliun dan tanpa APBN. Sekarang malah naik jadi 90 triliun dan rencananya akan menggerogoti APBN. Duit rakyat loh. Bandara Kertajati gagal total. Bandaranya mewah, tapi penumpangnya nggak ada. Mungkin hantu kali. Duit terbuang sia-sia. MRT di Sumsel, Sumatera Selatan gagal, nggak ada penumpangnya, sehingga pemerintah banyak nombok untuk operasional. Dan parahnya, banyak BUMN terbebani hutang gara-gara proyek infrastruktur yang gagal ini. Jadi, apa prestasinya? Jadi kalau kau menjadi manusia yang otaknya cerdas, harusnya mulut kau tuh jangan nyinyir mengkritisi pemerintahan Jokowi. Nah, ini membuktikan bahwa Dewi Tanjung itu tidak cerdas. Dia lupa bahwa yang namanya Pak Jokowi itu dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat. Tentu jika ada kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, dan maka rakyat berhak mengkritisi presiden. Kalau tidak mau dikritisi, maka jangan jadi presiden. Jadi tukang mebel saja. Jokowi bukan anti kritik, tapi kau harusnya introspeksi diri. Benar nih, anti kritik. Bagaimana kabar orang-orang yang kritis yang ditangkepin dengan dijerat Undang-Undang ITE? Dan bagaimana kabar BEM UI yang belakangan dipanggil rektorat gara-gara kritik Jokowi? Serangan membabi buta ini salah satu bukti bahwa pemerintahan anti kritik. Apa yang pernah kau bikin buat negara ini? Loh. Bukannya rakyat yang bayar pajak? Pajak yang dipakai buat bayar gaji pemerintah. Jadi mestinya kamu bertanya dong, Dewi Tanjung. Sudahkah negara ini mensejahterakan rakyat? Apa yang telah kau bikin buat rakyat selain nyinyir? Lah, kalau nggak mau dikritik, ya jangan jadi presiden. Jadi tukang martabak saja. Atau tukang mebel boleh juga tuh. Yang kau bangga-banggakan kau jadi istri AHY, hello. Wajar dong Mbak Anissa Pohan banggakan Mas Ahy. Ganteng, gagah, pintar, ketua umum partai pula. Dan banyak juga sederet prestasi yang dimiliki Mas Ahy. Hello, karena kau sakit hati AHY tidak masuk ke daftar ke calon menterinya di kabinetnya Jokowi. Halo, ngerti politik gak sih Mbak? Ahy saat ini kan ketua umum partai dengan lebih 10 juta suara. Derajatnya lebih dari jabatan menteri karena ia bisa menunjuk orang untuk diusulkan jadi menteri oleh presiden. Seperti Bu Mega menunjuk beberapa orang untuk jadi menteri Jokowi. Tuduhan Mbak ini menunjukkan Mbak tak paham politik. Hei, kau harus tahu ya, AHY itu aja jadi RW aja belum pantas. Ahy masih mending, gak mentang-mentang anak presiden, aja mumpung jadi wali kota. Ahy ini ketua umum partai, dan partai sangat beruntung dipimpin oleh Mas Ahy. Karena secara elektabilitas, Partai Demokrat terus naik sejak dipimpin oleh Mas Ahy. Satu lagi yang perlu diketahui dan ini sangat menarik. Di saat Purnawirawan Jenderal dari kekuasaan ingin mengambil alih paksa Partai Demokrat, Ahy berhasil melewati hal tersebut, bahkan secara menang telak. Artinya, ini menunjukkan kualitas Mas Ahy bisa menaklukkan Purnawirawan Jenderal yang ada di kekuasaan. Dia jadi ketua umum di Demokrat itu karena bapaknya, bukan karena prestasi. Emang kau pikir AHY itu cerdas? Nah, kan terbukti, Mbak ini nggak paham politik. Demokrat itu partai demokratis, bukan oligarki. Selama 20 tahun berdiri, ketua umumnya sudah ada 5. Sedangkan partai yang Mbak singgahi, sudah 20 tahun lebih berdiri, ketua umumnya itu-itu saja. Dan Mas Ahy dipilih secara aklamasi, bukan ditunjuk oleh Pak SBY untuk menjadi ketua umum partai. Ahy dipilih secara aklamasi di Kongres kelima Partai Demokrat. Bicara soal kecerdasan AHY, tentu AHY merupakan orang yang cerdas dan pintar, selalu menjadi lulusan terbaik. Bahkan di saat Megawati menjadi presiden, Megawati menyematkan penghargaan Adi Makayasa kepada AHY karena lulusan terbaik di Akademi Militer. Karena kau merasa kau mantu bekas mantan presiden. Tuh kau mau bisa seenaknya bersuara. Waduh, mbaknya nggak paham konstitusi nih. Kebebasan berpendapat itu kan dijamin konstitusi, dijamin undang-undang. Coba deh baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 supaya mbak ngerti dan sehat pikirannya. Nggak bisa. Kau harus sadar background kau tuh juga anak koruptor, mantan koruptor, ya. Nyai aja yang bapaknya nggak mantan koruptor, lihat-lihat apa yang mau dicerewetin kepada pemerintah.
Mbak, kalau mau jadi komisaris nggak gitu amat kali Mbak. Sebelumnya kan saya sudah jelaskan, rakyat itu punya hak untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Pemerintah itu kan digaji oleh rakyat. Bapak Nyai orang biasa, alhamdulillah ya. Jujur aja bapak aku sama bapaknya Anies Sepohan ya jauh lebih baik bapaknya Nyai lah. Bapak Nyai mah nggak koruptor, gitu loh. Nggak pernah makan uang negara. Syukur deh Mbak kalau bapaknya Mbak baik. Tapi saya yakin bapaknya Mbak sedih melihat kelakuannya Mbak di sosial media. Saya berharap Mbak segera bertaubat dan terus membahagiakan orang tua dengan cara-cara yang benar. Kau Anissa, harusnya kau pikir pakai otak kau yang cerdas itu. Kalau kau emang cerdas ya, kau diam. Kau diam jauh lebih baik dan elegan. Carilah simpati masyarakat kalau laki kau masih berambisi ingin jadi nyapres. Ya, boro-boro dia bisa menjadi menteri atau capres, jadi RW, RT aja nggak lulus, nggak tamat, jadi lurah apalagi. Gini ya Mbak, Ahy dan Mbak Anissa bersama Partai Demokrat telah membantu banyak rakyat di masa pandemi ini. Dan mereka tidak menggunakan sepeser pun APBN untuk melakukan itu. Mereka telah menyalurkan lebih 200 miliar untuk membantu masyarakat terdampak pandemi ini. Mereka bikin program wifi gratis, bina UMKM. Harusnya pemerintah malu terhadap AHY. Mereka pakai duit sendiri untuk bantu rakyat. Sementara ada menteri yang malah merampok duit bantuan sosial dari APBN atau duit rakyat saat rakyat kesulitan. Semua orang tahu menterinya siapa dan dari partai apa. Kalau nggak salah dari partainya Mbak Dewi Tanjung. Belajar deh yang cerdas, jangan hanya bisa cerewetin pemerintah Jokowi, merasa dulu mertua saya jauh lebih hebat, mertua saya berprestasi. Apa? Objektif dong. Jangan mentang-mentang mantunya SB kau anggap semua apa yang dilakukan SB itu udah sempurna. SB manusia. Banyak gagal-gagalnya, namanya juga rezim gagal. 10 tahun apa prestasinya seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu sekarang dia hanya bikin lagu. Nggak lama abis ini baper, nangis-nangis. Nangis deh tuh mertua lo. Mbak Dewi Tanjung ini ngulang-ngulang terus. Kayaknya kehabisan topik ya. Kalau mau jadi komisaris nggak gini amat Mbak. Sing sabar toh Mbak, sing sabar. Nah teman-teman, jadi jangan didengerin ya perempuan cerewet yang bernama Anissa Pohan. Dia harusnya sadar diri, anak koruptor tuh jangan banyak bacot. Jangan banyak bawelin pemerintah. Pemerintah lagi pusing, lagi fokus menangani penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Ini ada anak koruptor mau ikut-ikutan, mau protes atau mengkritisi kerjanya pemerintahan Jokowi. Sadar diri kau Anissa Pohan, sadar diri kau. Netizen Indonesia tentu lebih cerdas ketimbang Dewi Tanjung. Dan rakyat Indonesia secara keseluruhan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan rakyat Indonesia secara keseluruhan akan membela dan mendukung suara-suara kritis yang menyuarakan suara rakyat, yang menyuarakan persoalan rakyat demi memperjuangkan hak-hak rakyat. Mbak Anissa Pohan telah melakukan hal yang benar, menyuarakan suara rakyat. Maka dari itu tetap semangat Mbak, jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua.